Halo, selamat malam anak-anak. Apa kabar? Bu Esther berharap kalian dalam keadaan sehat di tengah wabah virus corona yang sedang melanda di negara kita. Anak-anak sudah 1 bulan lebih ya. Kita belajar, bekerja, dan melakukan segala aktivitas di rumah. Nah, Ibu berharap kalian masih betah dan tidak bosan, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk stay at home, semua untuk kebaikan kita. Nah, anak-anak, untuk 1 minggu ke depan ini kalian nanti, maksudnya minggu depan kalian akan menghadapi ujian PAS untuk kenaikan kelas. Nah, Ibu berharap kalian lebih bisa mempersiapkan diri agar kalian nanti dapat mengerjakan semua soal-soal itu dengan baik. Nah, untuk minggu ini Ibu tidak memberikan tugas, tidak lewat Google Form ataupun lewat Kuiper, karena Bu Esther berharap kalian bisa lebih mempersiapkan diri di dalam ujian PAS nanti. Nah, anak-anak, kunci kesuksesan itu adalah persiapan diri yang matang. Dan Bu Esther punya 7 cara belajar yang efektif yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah agar kalian tetap bisa belajar secara efektif mempersiapkan ujian kalian ini. Oke. 7 cara efektif yang pertama yaitu usahakan untuk membaca buku pelajaran berkaitan materi secara rutin. Jadi, kita semua sudah tahu bahwa dengan membaca kita bisa mengetahui banyak informasi. Jadi mulai saat ini kalian harus belajar untuk mandiri. Ketika kalian kemarin di sekolah, kalian bisa mendapatkan sumber belajar dari manapun, terutama lebih kepada guru. Nah, sekarang saatnya kalian untuk belajar tidak bergantung dari guru. Kalian kan sudah punya buku paket, jadi kalian bisa membaca materi-materinya di sana, sehingga kalian nanti paham akan materi yang nantinya akan kalian kerjakan dalam ujian PAS nanti. Oke, yang kedua, sesering mungkin latihan mengerjakan soal-soal. Jadi, makin sering kalian berlatih, makin mahir kalian di materi-materi yang kalian pelajari itu. Lalu yang ketiga, membuat ringkasan mengenai materi pelajaran yang kamu pelajari. Jadi kalau misalnya kalian yang kesulitan atau malas membaca, nah kalian buat ringkasan saja. Jadi memudahkan kalian untuk memahami sesuatu atau mudah buat kalian memahami pelajaran. Yang keempat, membentuk kelompok belajar. Nah, dalam hal ini kita kan dilarang nih untuk keluar. Kita dibatasi aksesnya supaya kita melakukan segala aktivitas di rumah. Nah, kalian kan penduduk asli yang sejak lahir kalian sudah mengenal teknologi. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian tetap bisa belajar kelompok, bisa menggunakan menggunakan grup kelas, menggunakan WhatsApp, atau kalian bisa chatting satu sama lain dengan teman, saling menanyakan ketika kalian tidak bisa mengerjakan soal atau memecahkan soal-soal kalian sendiri gitu. Dan yang kelima, jika kalian menemui kesulitan setelah belajar sendiri, tidak masalah buat kalian untuk bertanya kepada guru mapel yang kalian misalnya mengalami kesulitan. Misalnya nih kalian mengalami kesulitan di mapel matematika. Nah, tidak apa-apa. Pasti nanti Bu guru pun atau Bapak Ibu guru pun tidak keberatan jika kalian kesulitan memahami sesuatu. Mereka akan dengan senang hati melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Lalu yang keenam, nah kalau kalian belajar sendirian, pilih tempat yang menyenangkan. Jadi buatlah ruang belajar senyaman mungkin agar kamu betah belajar. Biasanya kalau kalian misalnya belajar di kamar dengan cara mendengarkan musik, oke, kalian bisa melakukan dengan mendengarkan musik, atau belajar di ruang tamu,
Pokoknya kalian bisa dekor ruang belajar kalian itu semenyenangkan mungkin, senyaman mungkin, sehingga kalian itu betah untuk belajar. Dan yang terakhir, jika kalian lelah belajar, istirahat. Kalian bisa ngegame, mungkin kalian yang suka ngegame ya. Lalu buat cewek-cewek nih yang suka nonton drakor, bolehlah sesekali kalian istirahat lalu menonton film kesukaan kalian. Lalu jangan lupa nih, kalian harus kembali lagi belajar. Oke anak-anak, itu 7 tips belajar efektif dari rumah. Jadi mulai sekarang persiapkan diri kalian, karena memang kunci kesuksesan adalah persiapan yang matang. Ibu berharap meski kalian menghadapi pandemi virus corona, kalian harus tetap semangat, tetap stay at home, stay healthy dalam melakukan aktivitas, terutama dalam persiapan ujian PAS nanti. Oke, demikian perjumpaan kita. Semoga dengan video Bu Esther yang singkat ini bisa mengobati kerinduan kalian akan Bu Esther ya. Dan semoga virus corona segera berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Oke, salam sehat, sampai jumpa, Tuhan memberkati.